it comes back to you. So you gotta be careful, baby, and look both ways before you cross my mind. Halo semuanya, aku Cinta Trisariski Amalia dengan NIM 2304110035 akan mengajak kalian untuk melakukan perjalanan ke Kampung Jamu dalam rangka membuat etnovlog tentang jamu. Gimana teman-teman, udah siap belum? Yuk kita jalan-jalan sama-sama. Sehat awak kuat yen diombe. Mbak Yu sampean mriki kula tumbasi. Monggo sing pahit napa sing legi. Legi wae tambah eseme bakule. Jasa mbrono mes dadi gawe. Bisa bekemes wakasane. Jamune capek puyang awam riang bisa ilang. Mbak Yu tambah male capene puyang. Halo semuanya, kita udah ada di depan Gapura Kampung Jamu. Yang mana di sini kita akan mengeksplor tentang bagaimana cara pembuatan jamu dan apa aja yang ada di Kampung Jamu ini. Nah, sekarang kita udah ada di depan rumah dari produksi jamu rumahan Jamu Mbak Endut. Sebelum kita wawancara sama founder dari Jamu Mbak Endut yaitu Mbak Astri, gimana kalau misalnya kita jalan-jalan dulu di Kampung Jamu dan lihat apa aja sih yang ada di kampung ini? Nah, kita sekarang ada di Taman Toga dari Kampung Jamu, di mana ada salah satu patung Mbak Jamu di sini yang menjadi ikon dari kampung tematik Kampung Jamu ini. Ayo kita eksplor ke Taman Toga ini. Bares wae wong ngesir karo bakule. Aja ngono mas, rak drawasi. Yen mangkono mas, didukani. Halo semuanya, kita sekarang udah ada di rumah produksi pembuatan jamu dari Jamu Mbak Endut. Nah, di sini kita bakalan sama-sama mencari tahu bagaimana proses pembuatan jamu dan mengambil apa yang ada pada jamu ini untuk pembelajaran IPA. Sekarang udah jam 3:07 pagi. Ya, jam 3 pagi. Happy watching all. Beli jamu suba uling aminggu beli nanang sakit bangkiang Mayu gae nang beli jamu sakit kena beli ning bangkiang itu sing dadi adokan. Udah
aja Mbak Yu beli subat tu sing sabar. Adeng-adeng jebeli tiang kering ngadoke. Sakaning ngadokin ego lenja abade. Sampunang jebeli nyolek-nyolek bangkeng tiang. Aduh Mbak Yu beli subat tu sing tahan. Niki jamu tocer sekali minum langsung jos 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 jos. Halo semuanya, aku Cinta Teslas Kamalia. Di sini udah ada Ibu Tri Sulastri sebagai narasumber untuk mengetahui lebih jauh tentang proses pembuatan jamu dan manfaat dari jamu. Nah, Ibu bisa perkenalkan nama Ibu. Halo, nama saya Tri Sulastri. Saya biasanya dipanggil sama pelanggan saya Mbak Endut. Terus saya usia 43 tahun. Saya memulai usaha jamu gendong itu dari tahun 2000. Baik, terima kasih Bu untuk informasinya. Sekarang saya ingin bertanya, dari mana sih Ibu belajar membuat jamu? Apa yang menginspirasi Ibu untuk akhirnya terjun ke dalam dunia jamu gendong ini? Kalau usaha jamu ini saya dapatkan dari orang tua. Orang tua saya jualan jamu di Pasar Ngalian. Terus kenapa kok saya memutuskan untuk terjun di dunia perjamuan? Tadinya awal mulanya itu karena saya sekolah itu hanya sebatas SMP. Terus kalau sebatas SMP itu kan kerja cuman biasanya kan diterimanya cuma di pabrikan. Nah kalau di pabrikan itu kan gajinya kan nggak seberapa lah kalau seandainya seperti orang dagang. Nah dari situlah saya mulai merintis awal mulanya menjadi penjual jamu. Sangat inspiring sekali ya Bu. Sekarang Anda kan sudah berjualan jamu sejak sangat kecil ya Bu berarti. Ada berapa jenis jamu sih yang Ibu jual dari dulu sampai sekarang? Kalau untuk jualan jamu sendiri ada berapa macamnya itu ya macam-macam. Kurang lebihnya mungkin ada 10-an kali macamnya. Nah Bu, tadi pagi kan saya sudah mengikuti Ibu bagaimana proses pembuatan jamu, terutama jamu beras kencur. Nah Ibu bisa menjelaskan nggak proses pembuatan jamu beras kencur mulai dari mungkin rendam berasnya atau mulai dari bagaimana cara kita membersihkan berasnya agar bersih sampai ke menjadi biang beras kencur dan kemudian menjadi beras kencur yang dijual. Kalau awal mulanya itu kita rendam berasnya dulu kurang lebihnya ya 4 jaman biar supaya nanti enggak keras jadi dia empuk. Terus setelah direndam kita cuci sampai bersih sampai bening airnya, enggak ada air lerinya lagi. Itu yang membuat supaya beras kencurnya tidak mudah basi. Habis itu terus nanti kita dihancurkan beras sama kencur itu ditumbuk kalau tradisionalnya itu. Tapi kalau sekarang kan banyak bisa pakai alat-alat modern, bisa di blender, bisa dicoper, bisa juga digiling pakai gilingan. Kalau pakai gilingan itu manfaatnya itu dia lebih banyak hancurnya, jadi sarinya itu bisa lebih cepat untuk mendapatkan sari-sarinya itu. Kalau untuk tingkatan kekentalannya sendiri itu ada tekniknya sendiri. Setelah itu kita kasih air, terus kita saring, itu bisa diulangi beberapa kali. Terus biar tidak tersedak itu bisa kita saring pakai kain supaya bisa menghasilkan biang beras kencur yang tanpa bulir-bulir yang paling kecil. Habis itu terus kita masukkan air gulanya dan jadilah
beras kencur. Terima kasih Bu untuk penjelasannya. Selanjutnya terkait dengan bahan-bahan yang digunakan. Untuk jamu ini kan menggunakan empon-empon ya Bu. Ada berapa jenis atau berapa banyak jenis tumbuhan, terutama empon-empon yang digunakan dalam pembuatan jamu ini? Kalau untuk yang saya pakai sendiri itu ada kencur, jahe, kunyit, temulawak, kunyit putih, lempuyang. Kalau untuk campuran dari gulanya mungkin Bu? Kalau campuran gulanya ya itu terserah sama masing-masing yang membuat. Jadi mau dicampur, mau dimasukin cengkeh ya monggo, mau serai pandan ya monggo, enggak juga enggak kenapa-apa. Cuman apa sebatas menambah aroma dan rasa. Baik, terima kasih. Kalau jamu sendiri, ada nggak sih Bu jamu yang bisa atau bagus untuk membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan? Kalau untuk menjaga sistem pencernaan itu cukup dengan temulawak itu untuk menjaga pencernaan. Tapi kalau untuk mengobati bisa pakai kunyit. Tapi untuk pencernaannya ini tuh pakai temulawak sama kunyit itu sudah bagus. Jadi sebenarnya temulawak sama kunyit itu Ibu tahu nggak ada kandungan apa yang bisa menyehatkan sistem pencernaan? Kurkuma sama kurkumin ya. Ya. Kalau yang kandungan zat apanya tidak begitu paham, tapi kunyit itu mungkin bisa untuk antibiotik alami. Terus kalau melawak sendiri itu bisa untuk membuat bahan tubuh, meningkatkan imun, itu yang saya tahu. Oh iya, baik. Terima kasih Bu. Bu, bagaimana sih proses pembuatan jamu ini dari bahan mentah menjadi bahan yang siap disajikan? Kalau setahu saya, jamu itu tidak ada yang direbus. Jadi ya jamunya saya tidak ada yang direbus, tapi pakainya air panas. Untuk proses menyaring itu pakainya air panas. Jadi butuh air panas banyak. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan, saya juga sudah melihat bahwa proses pembuatan jamu itu harus disaring, bahkan sampai menggunakan saringan kain ya Bu, supaya bisa mendapatkan sari yang terbaik. Nah itu kenapa sih Bu jamu kok harus disaring? Sebenarnya jamu yang kayak olahan tanpa disaring pun ada. Tapi kalau seandainya kita mengkonsumsi itu biasanya yang nggak disaring itu ya yang cuman dikeprek-keprek gitu aja. Kalau ini kan prosesnya yang kita ambil sarinya, bener-bener sarinya. Terus makanya kenapa kok harus kita saring. Baik Bu, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ada nggak sih Bu jamu yang memiliki rasa asam? Dan itu dari mana rasa asam itu didapatkan? Kunyit asam, Kunyit asam, gula asam, dari asam. dari asam Jawa asli. Nih, kalau jamu kayak dotok usus itu dari jeruk nipis bisa, lemon bisa. Rasa asam segernya. Nah, dari jamu-jamu yang Ibu sebutkan tadi, manfaat dari penambahan asam itu apa? Kalau asam sendiri itu, kalau asam Jawa khususnya, itu bisa untuk menghaluskan kulit, bisa untuk meringankan batuk, terus bisa untuk kayak vitamin C alami, menyembuhkan sariawan, bisa. Betul. Baik Bu, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya terkait dengan proses pemanasan dalam pembuatan jamu yang tadi Ibu sudah jelaskan. Nah itu apakah proses pemanasan mungkin lamanya atau air yang digunakan itu berpengaruh dengan kualitas dan kandungan dari jamu? Iya, kalau airnya panasnya kurang ya jamunya jadi cepat basi. Untuk pengawetannya itu ya karena air panas itu. Baik, selanjutnya jamu ini kan dulu kan sudah ada sejak zaman dulu ya Bu. Nah
apakah jamu ibu, jamu yang saat ini ibu jual itu ada yang menggunakan cara ditumbuk untuk mengekstraksi atau diperas? Sebenarnya kalau cara ditumbuk itu dari zaman dulu itu ya, cara bikin jamu itu ditumbuk. Kalau karena sekarang sudah modern ya baru menggunakan alat giling itu. Jadi ibu mulai dari tahun kapan menggunakan alat giling itu? Tahun 2000 itu saya sudah pakai alat giling tapi masih manual, belum listrik. Ditumbuk, setengah ditumbuk baru digiling pakai gilingan. Tapi masih manual, pakai tangan. Kalau sekarang kan sudah pakai listrik, itu tahun 2015 2016 saya pakai ini gilingan listrik. Lalu kenapa dalam pembuatan jamu itu jamu harus diperas? Ya tadi yang saya bilang, kalau kita memerlukan sarinya ya kita harus peras. Kalau kita cuman ingin kayak jamu rebusan aja ya tinggal kita geprek-geprek, kita cor pakai air mendidih, kita tutup sebentar, itu sudah. Tapi kan kalau seandainya kita hancurkan, kita saring, kita ambil sarinya, itu dia sarinya itu lebih banyak gitu. Manfaat dan khasiatnya itu sepertinya lebih bisa dirasakan. Selanjutnya, bagaimana Anda mengemas jamu ini untuk diperjualkan kepada konsumen Anda? Apakah dengan cara diminum di tempat atau di botol atau di plastik, dan apa perbedaannya dengan zaman dahulu? Kalau untuk sekarang ini mungkin pengemasannya lebih praktis di botol, yang botol baru jadi bisa kita segel, itu lebih mudah dibawa kemana-mana. Kalau seandainya pakai masih dibungkus plastik kan takutnya pecah di jalan. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke aspek ethnomedicine. Nah, jamu ini kan sudah digunakan dari sejak zaman kerajaan di Indonesia, Bu. Kira-kira jamu ini minuman herbal yang memiliki manfaat kesehatan itu manfaatnya lebih obatan nggak? Kalau saya selama ini yang sudah saya pengalaman saya menjual jamu itu, saya menyarankan kalau seandainya masih bisa untuk minum herbal dulu, ada manfaatnya ya mending herbal dulu, baru nanti kalau seandainya sudah tidak bisa diantisipasi dengan herbal perjamuan, nah baru kita beralih ke obat begitu. Selanjutnya, apakah jamu ini dapat mencegah atau menyembuhkan suatu jenis penyakit? Kalau untuk mencegah ya bisa, untuk menyembuhkan penyakit juga bisa, tapi butuh proses sebentar. Selanjutnya, apakah ibu itu memiliki racikan tersendiri untuk membuat jamu bagi konsumen yang memiliki beberapa keluhan tertentu? Semua konsumen saya kalau seandainya datang beli itu semua dengan keluhan masing-masing, tidak sama per orangnya. Ya saya yang ngeracikin, ibaratnya meramu jamu yang ini untuk ini, yang ini untuk ini gitu. Tapi dengan semua jamu yang ada di sana. Nah, itu tuh ibu mendapatkan pengetahuan racikan, misalnya jamu A untuk menyembuhkan penyakit B, jamu B untuk menyembuhkan penyakit A, itu tuh dari mana ibu mendapatkan pengetahuan itu? Saya mendapat pengetahuan itu dari membaca, dari buku, terus sepengalaman orang-orang yang sudah minum sendiri, yang sudah membuktikan, dan dari orang tua. Selanjutnya kita akan masuk ke aspek ethnobotany. Nah, yang pertama itu apakah jamu ini memanfaatkan jenis tanaman lokal ataukah mungkin menggunakan tanaman yang tidak lokal atau harus impor dari luar negeri? Kalau tanamannya alhamdulillah lokal semua, masih bisa dijumpai di dalam negeri sendiri. Baik, selanjutnya apakah kampung jamu ini kan kampung tematik ya Bu? Apakah kampung jamu ini memiliki budidaya empon-empon?
Kalau untuk budidaya empon-empon ada. Apakah ibu menanam empon-empon sendiri untuk digunakan oleh ibu? Saya tidak. Saya beli semua. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan tambahan. Yang pertama, jamu itu kan minuman organik ya Bu, minuman herbal organik. Nah, bagaimana Anda mengelola limbah jamu yang dihasilkan setiap harinya? Kalau limbah jamu itu paling dibuang ke kebun ya, bisa buat pupuk. Itu nanti dengan sendirinya bikin tanah jadi gembur, bisa jadi pupuk. Itu. Jadi belum ada pengolahan atau proses khusus ya yang dilakukan untuk Kalau pengolahan sama proses khusus mungkin satu dua orang ada yang sudah bikin pupuk cair dari limbah jamu sendiri. Cuma kan prosesnya lama. Gitu. Baik. Selanjutnya, jika dalam satu hari ibu menjual jamu, akan tetapi jamu itu tidak habis. Nah, jamu yang tidak habis itu atau jamu sisa yang tidak terjual itu nantinya diapakan ya Bu? Kalau saya mending dikasih orang daripada pokoknya sebisa mungkin kita jualnya fresh. Alhamdulillah kita sudah memasuki akhir sesi dari wawancara kita bersama dengan Ibu Astri atau founder dari Jamu Mbak Endut. Terima kasih Ibu karena sudah meluangkan waktunya, sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk mewawancarai Ibu. Kesan dan pesan yang aku rasain setelah membuat etovlog tentang jamu ini adalah aku jadi tahu kalau minuman herbal yang biasanya dianggap remeh dan tidak memiliki manfaat sebagus itu ternyata memiliki manfaat yang sangat banyak dan luar biasa ampuhnya. Aku juga jadi mengerti kalau jamu bisa direkonstruksi menjadi sumber pembelajaran IPA berdasarkan etnosainsnya. Lalu banyak juga yang aku pelajari dari narasumber hebat kita, yaitu Mbak Astri, founder dari Jamu Mbak Endut yang telah berdiri sejak tahun 2000. Sejauh ini perjalanan aku ke Kampung Jamu sangat-sangat menyenangkan. Jadi kalian juga harus ya lain kali berkunjung ke sini. Gimana teman-teman? Seru kan perjalanan kita di Kampung Jamu yang udah kita lakukan sejauh ini? Gimana etnovlog yang kita buat? Banyak kan apa yang ada di Jamu itu yang bisa direkonstruksi menjadi sumber pembelajaran IPA untuk SMP. Kita udah ada di penghujung video ini nih teman-teman semuanya. Tadi kita udah ikut gimana cara pembuatan jamu, kita udah jalan-jalan di Kampung Jamu, dan sekarang saatnya kita buat cobain jamunya. Nggak afdol dong kalau misalnya kita ke Kampung Jamu dan kita ke tempat pengrajin atau pembuat jamu tapi kita tidak mencoba jamunya. Saat ini yang ada di gelas ini adalah gula asam yang punya manfaat untuk antioksidan dan banyak manfaat lainnya karena asam itu mengandung vitamin C. Kita coba minum ya. Enak dan seger sekali. Cocok buat anak-anak muda yang suka sama minuman segar. Sampai jumpa semuanya. Jumpa lagi besok ya. Oke, semuanya, kita semua berada di sesi rekonstruksi ilmiah dari etnovlog yang telah saya jalankan, yaitu etnovlog menyelami khasiat jamu warisan Nusantara. Nah, teman-teman, yang pertama ada rekonstruksi ilmiah tentang proses pembuatan beras kencur, di mana pengetahuan lokalnya ibu yang menjadi narasumber berkata bahwa berasnya harus dicuci sampai bersih hingga air lerinya hilang, biar jamunya nggak cepat basi. Nah, ternyata terdapat konsep ilmiah yang mana beras mengandung pati yang mudah difermentasi oleh mikroorganisme. Jika tidak dicuci bersih, kotoran dan mikroorganisme yang menempel dapat mempercepat proses pembusukan jamu. Pencucian beras mengurangi jumlah mikroba awal, sehingga jamu lebih awet dan aman dikonsumsi.
Nah, dalam pembelajaran IPA SMP, hal ini berkaitan dengan bioteknologi dan mikroorganisme dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada rekonstruksi tentang masih seputar proses pembuatan beras kencur, di mana proses selanjutnya adalah kemudian dihaluskan, ditumbuk kalau pakai cara tradisional. Sekarang sudah pakai mesin giling, ditumbuk sampai halus biar sari-sarinya bisa diambil secara maksimal. Nah, pengetahuan ini memiliki konsep ilmiah sebagai berikut, yaitu menumbuk atau menggiling bahan jamu memecah dinding sel tanaman, sehingga zat aktif seperti kurkumin dan gingerol lebih mudah diekstrasi ke dalam larutan. Semakin luas bahan, semakin besar luas permukaan yang memungkinkan ekstrasi lebih efisien. Dalam pembelajaran IPA, hal ini berhubungan dengan penerapan prinsip gaya dan energi dalam fisika. Gaya tumbukan mengubah bentuk bahan menjadi halus, memperbesar luas permukaan, dan memudahkan ekstraksi zat aktifnya. Nah, selanjutnya masih seputar dengan proses pembuatan beras kencur, di mana setelah dihaluskan, jamu itu nantinya akan disaring, diulang beberapa kali, dan terakhir memakai saringan gombal atau dalam bahasa Indonesia adalah saringan kain, supaya tidak tersedak sewaktu diminum. Nah, konsep ilmiah dari pengetahuan lokal ini adalah penyaringan menggunakan kain bertujuan untuk memisahkan partikel padat dari cairan, menghasilkan jamu yang lebih jernih dan aman dikonsumsi. Partikel halus yang tertinggal dapat menyebabkan iritasi atau tersedak saat diminum. Hal ini berkaitan dengan pembelajaran IPA SMP, yaitu campuran dan cara pemisahannya, yaitu filtrasi. Selanjutnya ada rekonstruksi ilmiah tentang empon-empon yang digunakan untuk jamu. Pengetahuan lokal dari narasumber kita mengatakan bahwa jamu ini menggunakan beberapa empon-empon atau rempah yaitu jahe, kunyit, temulawak, kunyit putih, lempuyang. Kemudian ada serai, cengkeh, pandan juga untuk menambah aroma. Konsep ilmiah dari pengetahuan lokal ini adalah bahan-bahan tersebut mengandung senyawa aktif seperti flavonoid, saponin, alkaloid, dan minyak atsiri yang memiliki efek farmakologis seperti antioksidan, antiinflamasi, dan antimikroba. Nah, dalam pembelajaran IPA SMP, hal ini berkaitan dengan zat aditif alami, senyawa kimia dalam tumbuhan, dan manfaatnya bagi kesehatan. Dapat juga disangkut pautkan dengan materi keanekaragaman hayati, karena bahan-bahan yang digunakan untuk jamu ini sangat beragam dan dapat disangkutkan kepada pembelajaran bab keanekaragaman hayati. Selanjutnya ada rekonstruksi ilmiah tentang jamu untuk sistem pencernaan. Menurut narasumber kita, untuk menjaga sistem pencernaan cukup dengan temulawak. Jika untuk mengobati menggunakan kunyit. Beliau juga memaparkan bahwa setahu beliau kunyit bisa digunakan untuk antibiotik alami jika temulawak dapat meningkatkan. Kemudian, untuk temulawak dapat meningkatkan imunitas. Konsep ilmiah dari pengetahuan beliau ini adalah temulawak mengandung kurkumin dan santrorizol yang memiliki efek hepatoprotektif dan meningkatkan produksi empedu, membantu proses pencernaan. Sedangkan kunyit mengandung kurkumin yang memiliki sifat antiinflamasi dan dapat membantu meredakan gangguan pencernaan. Nah, dalam pembelajaran IPA SMP, hal ini berkaitan dengan sistem pencernaan manusia dan peran zat aditif alami dalam menjaga kesehatan. Selanjutnya ada rekonstruksi ilmiah tentang pengaruh suhu dalam pembuatan jamu, di mana menurut narasumber kita, jamu itu tidak boleh direbus. Jika direbus, nanti kandungan dan manfaatnya bisa berkurang. Nah, hal ini sesuai dengan konsep ilmiahnya, yaitu suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan degradasi senyawa aktif seperti flavonoid dan kurkumin melalui proses oksidasi, sehingga mengurangi efektivitas jamu. Hal ini menyebabkan penurunan kandungan senyawa fenolik pada penyimpanan suhu yang tinggi. Hal ini dapat disangkutkan dengan pembelajaran IPA SMP, yaitu perubahan fisika dan kimia akibat pemanasan, serta pengukuran pengaruh suhu terhadap struktur senyawa.
Selanjutnya ada rekonstruksi ilmiah tentang jamu dengan rasa asam dan manfaatnya. Menurut narasumber kita, terdapat jamu yang memiliki rasa asam, yaitu kunyit asam, gula asam, dari asam Jawa. Sedangkan ada juga jamu yang bernama detox usus yang memiliki rasa asam dari jeruk nipis atau lemon. Nah, konsep ilmiah dari pengetahuan lokal ini adalah asam Jawa dan jeruk nipis mengandung vitamin C dan senyawa asam organik yang berperan sebagai antioksidan, membantu detoksifikasi, meringankan batuk, dan menjaga kesehatan kulit. Asam Jawa membantu menghambat produksi melanin serta merangsang produksi kolagen untuk kesehatan kulit. Pembelajaran IPA yang dapat disangkutkan dengan pengetahuan ini adalah asam dan basa serta peran vitamin dalam tubuh manusia. Selanjutnya ada rekonstruksi ilmiah tentang pengaruh suhu air terhadap ketahanan jamu. Pengetahuan lokal dari narasumber mengatakan bahwa jika air yang digunakan untuk membuat jamu kurang panas, jamunya akan cepat basi. Untuk pengawetannya itu berasal dari air panas itu sendiri. Konsep ilmiah dari pengetahuan ini adalah air panas dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang menyebabkan pembusukan, sehingga memperpanjang masa simpan jamu. Hal ini berkaitan dengan pembelajaran IPA SMP, yaitu suhu, kalor, dan aktivitas mikroorganisme terhadap suhu. Selanjutnya ada rekonstruksi ilmiah tentang jamu sebagai pencegahan penyakit. Narasumber kita menuturkan bahwa beliau merekomendasikan untuk mengonsumsi jamu terlebih dahulu sebagai pencegahan awal. Jika jamu tidak ada efeknya, baru beralih ke obat-obatan karena penyembuhan lewat jamu itu membutuhkan proses. Nah, konsep ini sesuai dengan konsep ilmiah, yaitu senyawa aktif dalam jamu seperti flavonoid dan flavonin memiliki efek imunomodulator dan antioksidan yang dapat membantu mencegah penyakit dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Pencegahan penyakit dan peran zat aditif. Hal ini sesuai dengan pembelajaran IPA SMP, yaitu pencegahan penyakit dan peran zat aditif alami dalam menjaga kesehatan. Nah, itu merupakan beberapa rekonstruksi ilmiah yang dapat saya ambil dari etnovlog yang telah saya lakukan, yaitu etnovlog tentang jamu dengan judul Menyelami Khasiat Jamu Warisan Nusantara. Terima kasih karena telah menonton video saya sampai akhir. Semoga bermanfaat dan ilmunya dapat digunakan dalam pembelajaran IPA SMP. Sampai jumpa di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever